Selamat malam teman-teman semua. Hari ini aku bersama temanku yaitu Kevin dari jurusan Informatika ya. Ya, Dan saya Putu Angga dari jurusan Teknik Elektro. Kami akan sedang saya akan mengasih sebuah pertanyaan dan semoga si Kevin ini bisa menjawabnya ya. ya. Ya, dari pertanyaan pertama. Menurut Kevin ini, apakah Kevin percaya bahwa karma itu ada? Menurut saya sih karma menurut saya ada. Ini berbicara agama Kristen juga. Iya. Oke. Kalau di agama Kristen karma itu kita kenal lebih seperti sebab dan akibat. Karena di agama Kristen kan kalau kita berbuat jahat kan kita akan berdosa. Dan misal kita berbuat baik karena kita akan dapat mujizat atau berkat. Nah itu seperti kayak karma. Kalau kita di karma kan kalau berbuat baik akan mempunyai karma yang bagus juga, atau yang jahat kebalikannya. Ya di Kristen juga memiliki sebab dan akibat, atau ya bisa dibilang karma juga. Jadi seperti itu Ya. pendapatmu. Oke, dari pendapatku juga sama, yaitu karma bisa terjadi karena sebab dan akibat. Oke, aku akan menceritakan pengalamanku tentang karma ini. Dimulai dari kecil ya, dimulai dari SD. Aku dulu itu jarang sembahyang. Oke, jarang sembahyang karena aku masih belum mengerti apa-apa. Aku menjalankan sekolah seperti biasa. Dan ada suatu kejadian yang membuat aku trauma sampai sekarang, yaitu aku pernah melukai temanku sendiri karena ketidaksengajaan. Karena waktu itu memang nggak sengaja ya. Sampai gimana ya, bagian kepala di bagian sini temanku itu berdarah, kena pintu. Jadi aku dibawa ke ruang guru. Aku dibilang padahal aku dibilang nggak sengaja. Aku sampai dibilang preman sama guru itu. Aku cuma nggak bisa ngomong apa-apa karena baru ku nyadar sampai sekarang itu mungkin karena karma ya, karena jarang sembahyang mungkin ya. Habis itu kelas 2 mulai fun-fun aja seperti normal. Habis itu kelas 3 ini kelas 3 yang menurutku gila, sampai bawa apa ya, bawa gimana ya, kayak bawa apa ya, kayak hampir aku dibawa ke polisi. Karena waktu kelas 3 itu aku melakukan hal yang sama secara tidak sengaja. Aku mendorong temanku lagi, dan itu waktu kelas matematika ya, kelas 3 SD ya. Nah, waktu itu bener-bener aku merasa bersalah banget. Aku sampai dipanggil kepala sekolah. Habis itu orang tuaku juga dipanggil, dan ibu dari temanku yang berdarah ini, dia katanya sampai manggil tentara ke sekolahku waktu itu. Ya aku karena nggak ngerti apa-apa, aku cuma bisa diam gitu. Dan habis itu sampai di kepala sekolah. Akhirnya semua masalahnya selesai dan aku tidak dibawa kemana-mana, aku aman. Nah itu ya, karena itu juga sih, karena aku juga jarang sembahyang gitu ya. Aku mulai kelas 4 mulai dia diajari cara sembahyang tiap hari, berdoa tiap hari, melakukan hal-hal baik. Tapi karena dampaknya itu semua teman-temanku itu takut. Semua teman itu takut pada aku, nanti aku ngapain mereka gitu kan. Jadi kayak trauma gitu. Jadi setiap kali aku marah itu kayak kayak mereka itu kayak mau deketin, tapi setelah aku baikan tuh mereka agak menjauh sedikit gitu. Jadi kayak mereka tuh waspada gitu. Ya jadi seperti itu sih menurutku. 4 ya, Mau ke 5. Nah, jadi itu
Nah, ada lagi nih baru-baru ini waktu apa namanya, waktu WGG ya, bukan waktu WGG, setelah WGG ya, aku apa namanya, aku setelah mandi habis itu aku apa namanya, aku main main HP, kayak nonton YouTube gitu, nonton TikTok, YouTube itu seperti biasa pada umumnya. Habis itu aku ngecek berasku habis, aku turun ke bawah untuk beli beras. Sesudah beli beras, sampai di lift yang di bawah itu, yang di LG itu ya, di LG itu liftnya tiba-tiba mati, Dua-duanya. dua-duanya mati. Aku kayak bingung ini, kayak aku habis itu aku udah lihat liftnya mati itu kayak, kenapa ini kok tumben, tadi pas turun itu liftnya itu nyala, tapi pas aku balik itu liftnya tiba-tiba mati, dan aku bawa beras tuh kira-kira 5 kilo lah, lumayan berat ya. Nah, habis itu aku baru nyadar karena aku belum sembahyang setelah mandi. Aku baru nyadar. Jadi kayak aduh, emang kesalahanku sendiri sih emang ya. Mungkin mungkin kesalahan kecil pun direpotkan gitu ya. Kayak direpotkan sih, kayak ada masalah gitu. Jadi pokoknya setelah aku mandi, pokoknya aku setiap itu setiap sembahyang lah itu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih. Aku mau tanya nih, Kevin percayakah kalau Tuhan mengabulkan apa yang hambanya inginkan? Power off. Kalau opini saya sendiri sih iya, karena setiap ayat di Alkitab mereka pasti memiliki sebuah mukjizat. Nah, orang-orang hambanya yang pada saat di Alkitab itu juga kadang meminta sesuatu dan kadang dikabulkan, dan itu juga terjadi di kehidupan saya sendiri karena sudah mengalami juga, karena seperti keluarga meminta untuk, kan keluarga saya jualan properti. Nah, pada saat corona itu kan semuanya berantakan, kayak bisnis dan lain-lain. Nah, tapi saat itu keluarga saya malah jadi terberkati, karena biasanya properti kan lama gitu jualnya. Nah, pas corona itu properti gampang payu, jadi banyak yang payu gitu. Jadi kita kan, keluarga aku itu pernah terkena hutang gitu, jadi dari profit dari bisnis itu dibayarin utang dan hampir semuanya lunas semua. Jadi ya Tuhan memang memberi kita berkat juga ya. Kalau kita hambanya bersungguh-sungguh untuk berdoa atau memintanya, ya kita pasti akan mendapatkannya. Ini begitu. Oke, menurutku juga sama ya, sama. Tuhan pasti mengabulkan apa yang kita inginkan, yang meskipun baik. Nah, aku juga punya pengalaman juga tentang pertanyaan satu ini. Jadi aku waktu SD, waktu aku sembahyang, aku ingin minta apa namanya, ketenangan. Karena selama di SD ini aku kayak selama ini stres, trauma. Setelah aku sembahyang selama 10 menitan, setelah itu kayak aku berasa tuh kayak tenang gitu, tenang. Habis itu apa yang aku hadapi itu juga tenang. Ya seperti itu. Ya aku juga senang sih memiliki Tuhan yang mau mengabulkan ya. Senang juga gitu. Nah, ada juga nih satu pengalaman yang menurutku gila, benar-benar ini benar-benar kejadian ini. Jadi waktu dulu nih aku kecil nih, sebelum kejadiannya tadi itu, aku pun apa namanya, keluargaku itu hidup sederhana. Papaku kerja, ibuku ngurus rumah, dan aku fokus belajar. Oke. Nah, papaku ini juga awal-awalnya tuh jarang banget sembahyang. Dia tuh kerja dari pagi sampai pagi, itu terjadi tiap hari, benar-benar tiap hari itu
7 hari 7 malam beneran nggak ada istirahatnya. Dia istirahat itu cuma pulang ke rumah 1 jam itu cuma tidur, habis itu berangkat lagi kerja. Tidak ada sembahyang sama sekali. Aku kayak apa namanya, kayak kenapa sih papa nggak sembahyang gitu. Tapi di samping itu ibuku yang mewakili papaku dan aku untuk sembahyang, mewakili sembahyang tiap hari gitu. Nah setelah itu, nah papaku apa namanya kan masih jadi masih jadi tukang lah ya, dianggap ya, masih dianggap tukang ya. Habis itu dia tuh kayak nggak nggak naik gitu, kayak jabatannya tuh nggak naik gitu. Selama aku SD tuh papaku tuh kayak jabatannya tuh nggak naik, di situ aja terus, sampai papaku heran sendiri kenapa jabatannya nggak naik. Habis itu dia tanya ke kakekku. Habis itu kakekku bilang ini, apakah sudah sembahyang tiap hari? Habis itu papaku bilang jarang. Kenapa jarang sembahyang gitu, sampai ditanya kayak gitu. Habis itu papaku menjelaskan karena mendapat pekerjaan, habis itu capek, habis itu kerja lagi. Habis itu kakekku bilang seperti ini, dari setiap tindakan yang kamu lakukan haruslah bersyukur dan jangan lupa untuk sembahyang, karena pekerjaan yang kamu dapatkan ini itu dari Tuhan. Kamu dikasih kepercayaan ke Tuhan, tapi kamu tidak meresponnya. Kamu tidak bilang ke Tuhan bahwa kamu dapat pekerjaan ini, pekerjaan itu, tidak bilang. Habis itu papaku baru sadar, dan papaku mulai sembahyang, dan aku juga ikut waktu itu. Sembahyang tiap hari, satu keluarga. Habis itu waktu tahun 2010 ya, keluarga aku dikaruniai seorang anak lagi, yaitu adikku yang perempuan. Dan juga papaku bilang terima kasih pada Tuhan ya. Tuhan yang sudah diberikan anak. Pokoknya setiap kali apa yang diberikan itu selalu terima kasih, selalu bersyukur. Kayak aku tuh merasa senang sekali. Papaku ikut juga sembahyang tiap hari. Nah pada saat aku SMP, aku punya tetangga, anggaplah 3 ini ya, satu yang tinggi ini. Nah yang di bagian sini, yang tengah ini, yang di bagian tengah ini adalah rumahku ya. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar, jadi biasa-biasa aja. Nah kebetulan yang yang ini itu kosong. Dulu tuh ada waktu aku kecil, dulu itu ada orangnya di sini. Nah ini katanya dijual, rumahnya dijual. Jadi kayak rumahku kayak perumahan gitu. Ya rumah yang ini dijual. Nah papaku waktu sembahyang itu dia meminta seperti ini, Tuhan, aku ingin mempunyai rumah supaya anak-anakku ini bisa bermain di rumah sebelah gitu. Kayak menambah luas rumahnya gitu ya. Habis itu tiba-tiba besok papaku beli rumah ini. Beli. Setelah itu ini kan ini kan ada batasnya nih, 1, 2 ini ada batasnya nih. Nah rumahnya ini, tembok-temboknya ini, tembok luar, tembok ini itu tuh kayak menjadi satu. Kayak semakin luas gitu. Nah itu waktu aku SMP ya kalau nggak salah ya, waktu SMP ya, ini rumah itu jadi digabung. Habis itu ya lumayan seneng lah keluargaku gitu, lumayan seneng karena dikasih kepercayaan untuk memiliki rumah yang bisa digabung. Jadinya itu digabung tuh kayak gini, jadi digabung. Jadinya dari awalnya tuh begini, jadinya tuh begini.
Nah, kembali ke cerita lagi. Nah, karena rumah ini sudah menjadi satu. Nah, sekarang tempat ibadahku dulu itu cuma dua, kayak cuma dua tempat itu aja, kayak dua tempat. Habis itu papaku ini setelah waktu berjalan lebih, papaku punya perusahaan sendiri, punya perusahaan listrik, dan dia jadi kontraktor di sana. Habis itu dia ingin punya tempat ibadah di rumah tuh menjadi lebih besar. Wih, gila, aku bayangin sekarang aja itu benar-benar gila gitu. Pengen punya tempat ibadah sendiri tapi besar dan benar-benar lengkap isinya. Nah, setelah sering berjalannya waktu, habis itu papaku dikaruniai anak lagi, yaitu adikku lagi, laki-laki. Bener-bener kayak diberikan anugerah yang besar gitu, kayak anugerah anak lagi gitu, kayak seneng banget gitu. Nah, setelah permintaan papaku ini minta tempat ibadah, bukan minta ya, kayak ingin mempunyai tempat ibadah. Habis itu malam itu jam 3 pagi jam 3 pagi ada tetanggaku yang tinggal di rumah ini itu datang malam-malam ke rumahku. Habis itu bilang seperti ini, Pak, rumah saya mau dijual. Kebetulan perusahaan saya sedang bangkrut, jadi saya minta tolong ke Bapak, tolong beli rumah saya, Pak, supaya saya punya tempat tinggal. Papaku juga kasihan ngelihatnya, jadi papaku beli rumah ini, dijadikan satu lagi. Jadi kayak gimana ya, kayak bener-bener di luar gitu loh. Jadi di luar nalarku sendiri gitu. Kayak bener-bener aku dikasih kepercayaan untuk membangun tempat ibadah. Nah, rumah yang ini itu benar-benar khusus untuk tempat ibadah aja. Tapi yang ini tetap rumah. Tapi yang ini tempat untuk sembahyang gitu, sebagai ucapan terima kasih. Iya, lumayan besar gitu, kayak waktu awalnya rumah ini kan ada ya. Ini rumah ini dibongkar, tembok ke tembok bongkar semua. Mulai bangun dari awal terus itu selama setahun ya. Selama setahun jadilah tempat ibadah yang lumayan besar. Nah, aku juga kirim fotonya ke kamu, bisa ditunjukkan ya? Nah, itu dia. Gimana menurutmu? Besar banget ya. Besar banget ya. Ya, bersyukur banget gitu loh. Besar banget, coba aku lihat. Open space gitu. Gila, lumayan besar. Ini dia, sebesar ini. Emang gak kelihatan ya? Brightness-nya bawahnya. Brightness-nya coba ya, itu kan. Masih kurang ya. Nah, ini dari samping ke samping. Nah, ini ada 2 patung ini, kayak lumayan besar gitu. Dan aku setiap
Dan aku setiap hari itu membersihkan tempat itu sebelum ke kuliah Petra ini. Aku membersihkan tempat itu tiap hari, tiap pagi, sore, dan malam pagi. Aku sembahyang tiap hari. Wih, rasanya tenang sekali. Kayak aku bersyukur punya masih ya orang tua yang masih membiayai anaknya. Dan aku juga awalnya tuh kuliah di Petra tuh ragu, bener-bener ragu. Aku kuliah di Petra ini ragu ya, karena awalnya itu awal waktu kelas SMA kelas 1 ada kayak apa sih namanya kalau anak Petra masuk ke sekolahku, habis itu memberitahu sekolah Petra ini kayak apa sih namanya itu ya, lupa namanya. Ngapain kayak ngomong-ngomong gitu? Iya, kayak apa namanya, kayak kita ini kayak mendatangi stand, isinya itu kayak Petra gitu. Terus stand itu Petra, kayak Petra ini kayak menginformasi gitu, menginformasikan. Announcing. Apa ya namanya? lupa ya, anggaplah begitulah ya. Habis itu aku tertarik dengan Petra ini. Habis itu tertarik anggaplah tertarik aja gitu. Habis itu mulai kelas 2 karena kita kena corona ya. Kelas 2 ya, jadi online. Nah, waktu online itu Petra datang lagi ke sekolahku dengan via Zoom apa Google Meet ya kalau nggak salah ya, via Zoom, memberitahukan Petra lagi. Habis itu aku ingin masuk ke sini, tapi karena aku tahu ini swasta, aku anggaplah Petra ini mahal. Aku kayaknya aku nggak bisa deh masuk ini. Aku bilang ke Tuhan, Tuhan, kalau aku diberi kesempatan, aku ingin kuliah di Petra ini, aku akan melakukan yang terbaik. Aku akan belajar dengan baik, aku akan bersosialisasi dengan baik. Habis itu aku bilang juga ke papaku, Pak, kakak pengen kuliah di sini. Kalau menurut papa gimana? Ya, karena papa belum tahu kuliah Petra itu kuliah apa aja. Jadi tahan dulu, karena papa masih belum punya uang untuk membiayai kuliah nanti. Jadi masih belum. Habis itu aku bilang ke mamaku juga, pengen sekolah di sini. Habis itu mamaku bilang, jangan, di sini aja, kan ada itu di Jimbaran itu, cari elektro sana gitu. Kan ada itu, kan papamu kan kenal dengan dosennya itu. Ya udah, aku ngikutin kata mamaku jadinya kan, karena papa belum memberikan keputusan gitu. Jadi waktu aku kelas 3 kan masih online tuh ya, online ya. Papaku lagi kerja di tempatnya kakekku kerja. Habis itu papaku tiba-tiba nge-WA aku, jadi gini, Kak, kamu boleh kuliah di Petra. Kenapa? Aku bilang ini, kenapa papa berubah pikiran? Aku bilang gitu kan, kenapa papa berubah pikiran? Papa diberitahu sama temannya papa bahwa kuliah di Petra ini bagus dan elektronya itu berakreditasi itu A. Habis itu aku bilang gini, kakak hanya ingin aja, tapi kalau papa punya uang ya kakak mau, tapi kalau papa punya uang jangan dipaksakan. Aku bilang gitu, kalau papa nggak punya uang jangan dipaksakan. Habis itu enggak, papa ada uang untuk kuliah untuk kamu gitu.
wah gitu. Aku nangis di kamar sambil sekolah online tuh, nangis bener-bener kayak dikabulkan gitu. Aku tanya lagi, nanti mama gimana? Karena adik-adikku masih kecil, yang cewek ini kelas 5 dan lagi satu masih umur 4 tahun. Nanti kalau aku tinggal, yang dua ini gimana? Sama mamaku juga, kalau ditinggalin gimana? Kan sudah ada tempat bukan tempat tinggal, tempat ibadah yang lumayan besar, dan itu biasanya aku yang bersihin. Nanti siapa yang bersihin gitu? Aku bilang gitu. Habis itu aku bilang ini, nggak apa-apa, nanti biar papa mama yang bersihin. Habis itu aku tanya lagi, papa benar-benar yakin daftar aja sana gitu. Oh iya. Iya, aku bilang makasih pak gitu. Aku bilang gitu. Habis itu waktu aku mau pergi ke Petra, tanggal Sarasehan dia waktu itu ya, Sarasehan ya, tanggal 15 atau 16 Juli. Oh, 11, 16 kayak Gak inget ya, aku kayaknya inget 16 Juli waktu itu ya, tanggal 15. Habis itu kayak mamaku nangis, aku ditinggal pergi. Kenapa sekolah di sana, sekolah di sini kan ada. Ya aku bilang gini, ya karena aku nggak bisa masuk SBMPTN, karena kan kalau masuk sekolah negeri kan perlu itu ya, jadi kan aku nggak daftar, aku nggak ikut, jadi kan bingung aku kalau bayar kalau masuk dengan jalur mandiri keburu penuh. Iya bener ya, keburu penuh. Jadi aku bilang iya, karena kakak nggak ikut SBMPTN, karena kakak nggak daftar, jadi ya kakak di sana aja. Tapi waktu selesai UAS kakak pasti pulang. Kakak nggak kemana-mana, kakak liburan pasti pulang. Habis itu adikku yang kecil nangis ikut juga, kapan pulang. Ya selesai UAS pasti kakak pulang ya. Jadi begitulah cerita untuk malam ini. Jadi semoga terhibur ya, ke teman-temannya bisa terhibur ya. Jadi terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kami ucapkan terima kasih, dan terima kasih ya juga ya Kevin ya, meluangkan waktu ya. Jadi ya terima kasih ya.